Ini aktivitas Bapak berkebun terus Pak ya, setiap hari Pak. Saling lempar tanggung jawab antara eksekutif dan juga legislatif Pak. Karangasem rendah, paling rendah di Bali. Kalau ada yang menyalahkan ini tidak memahami aturannya. Kira-kira masalah pokok yang terbesar di Karangasem apa? Selamat pagi, hari ini kita sedang berada di sebuah perkebunan. Nah, kita akan belajar berkebun hari ini, tetapi kita belajarnya dengan salah satu orang terpandang di Karangasem. Siapa dia? Dia adalah Bapak Gede Dane. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini aktivitas Bapak berkebun terus Pak ya, setiap hari Pak? Tidak setiap hari. Dulu sebelum masa kampanye berkebun terus. Kemudian setelah masa kampanye fokus ke sosialisasi. Bapak memang berkebun ini Bapak jadikan hobi atau memang sela-sela di masa-masa penat Bapak bekerja Pak? Di samping hobi, ya pasti saya bekerja di sela-sela tugas pokok saya. Tugas pokok menjadi kewajiban utama. Ini boleh dikatakan sekarang sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan. Kalau dulu saya fokus di petani. Terus sekarang sudah menjadi pekerjaan sampingan, saya fokus untuk mengurus pemerintahan Karangasem. Bapak sudah bertahun-tahun menjadi anggota dewan Pak. Menjadi anggota dewan susah nggak sih Pak? Kalau dibilang susah tidak, kalau dibilang tidak juga bukan susah. Ya kita harus punya tanggung jawab. Dari awal kalau ingin maju sudah terbesit tugas saya seperti ini. Paling tidak kita bisa dekat dengan rakyat untuk mengetahui apa sih kebutuhan masyarakat. Itu yang utama. Kalau tahu kemudian kita memperjuangkan, saya rasa nggak berat. Sebenarnya masyarakat masih banyak awam nih Pak. Sebenarnya kerja anggota dewan itu apa sih Pak? Sebenarnya mungkin Bapak bisa jelaskan. Kalau di aturannya kan sudah jelas, memiliki 3 fungsi pokok. 3 fungsi pokok. Yang pertama tentang budgeting atau anggaran. Tidak semata sendiri Pak. Anggaran ini dibahas bersama-sama eksekutif. Di sana satu fungsi ya. Bupati memiliki bawahan dia anggarannya. Kemudian yang kedua terkait dengan pembentukan peraturan, namanya hak legislasi. Itu pun juga bersama-sama dengan eksekutif. Ketika ada hak inisiatif dewan mengusulkan rancangan peraturan daerah, juga dibahas sama eksekutif. Kalau eksekutif mengusulkan rancangan juga dibahas bersama DPRD. Tidak mutlak kewenangan DPRD, selalu bersama-sama eksekutif. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak pengawasan. Pengawasan tidak memeriksa, hanya mengawasi. Tidak boleh mengeksekusi, memutuskan, hanya mengawasi. Nanti kalau ada hal yang kurang baik, ya kita sampaikan kepada bupatinya, rekomendasikan ini kurang baik, perbaiki. Hanya sebatas itu DPRD. Kewenangan DPRD saya lihat di undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan sangat lemah. Tapi kalau dijalankan dengan baik, khawatir juga eksekutifnya. Lalu diawasi, salah diingatkan, publik akan menilai. Kalau nggak diawasi, publik nggak tahu. Ya, ini yang sangat menarik Pak, karena ketika kami menonton debat Bapak kemarin adalah ada saling lempar tanggung jawab antara eksekutif dan juga legislatif Pak. Ini masih ada persoalan bahwa tidak terrealisasinya aliran air bersih di salah satu desa Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit pada saat itu Pak. Ini tidak, DPR fungsinya itu yang saya sampaikan tadi. Kalau ada yang menyalahkan ini tidak memahami aturannya. Kalau memahami aturannya nggak jelas, sudah nggak mungkin berbicara seperti itu. Aturannya nggak dipahami. Namanya eksekutif, segala kebijakan yang mengeksekusi eksekutif. Eksekusi. Legislatif ya legislasi, dia membuat aturan bersama eksekutif. Penguasanya adalah bupati kalau di kabupaten. Mengeksekusi kewenangan bupati ini besar sekali. Itu tidak jalan ya bukan karena legislatif. Legislatif tidak memiliki kewenangan. Kalau mengusulkan ya, mau dijalankan atau tidak ya dia punya kewenangan sesuai dengan aturannya tadi Pak. Aturannya yang saya sampaikan tadi, DPR tidak memiliki kewenangan yang besar. 3 fungsi pokok itu. Ada fungsi-fungsi lainnya kita jalankan untuk memenuhi itu. Kayak ada hak budgeting di sana bersama eksekutif. Ada reses kita, ada penyerapan aspirasi, kita perjuangkan di sana. Memperjuangkan kan belum berhasil. Betul. Tetap pengeksekusinya adalah bupati Pak sebagai eksekutif Pak ya. Bapak sekarang kan juga sedang road to Pak. Jadi sedang jalan akan menuju ke posisi Karangasem 1 Pak. Kira-kira masalah pokok yang terbesar di Karangasem apa Pak?
Kembali ke visi misi saya. Saya membuat visi misi itu karena saya tahu apa yang menjadi masalah pokok Karangasem. Masalah pokoknya tentang pangan sandang papan, tentang kesehatan dan pendidikan, tentang jaminan sosial dan tenaga kerjaan, tentang adat, agama, seni dan budaya. Yang terakhir pariwisata harus dibenahi. Betul, Pak. Inilah yang menjadi masalah pokok. Kalau saya jabarkan rinci banyak sekali. Itu dasar masalah pokoknya di sana. Termasuk IPM Karangasem paling rendah dari kabupaten lain, Pak. Ya, kalau saya lihat kenapa saya pendidikan menjadi prioritas kedua karena IPM Karangasem rendah, paling rendah di Bali. Kemudian rata-rata ramah sekolah juga paling rendah di Bali. Ya ini yang perlu dibenahi. Padahal sumber daya manusia, sumber daya manusia Karangasem cukup bagus. Banyak berhasil yang tinggal di luar Karangasem. Ada yang di Denpasar, Badung, Singaraja, bahkan di luar Bali banyak orang Karangasem sukses karena tentang sumber daya manusia bagus. Karena ilmu pengetahuannya kalau kita didik dari awal sangat bagus sekali. Jadi pendapat Bapak di pendidikan, pariwisata juga akan Bapak tingkatkan lagi. Itu pasti, karena pariwisata penunjang dari kehidupan sehari-hari. Satu dan ekonomi juga. Ya. Satu lagi nih Pak, kira-kira program prioritas Bapak ini selama mungkin kita akan punya masa 100 hari ke depan ketika nanti terpilih Bapak secara resmi, apa yang Bapak akan benahi pertama Pak? Ini saya klarifikasi Pak, di kabupaten dan provinsi tidak ada program 100 hari. Baik. Apalagi di bulan Februari, karena APBD untuk 2021 sudah diselesaikan paling lambat pada bulan November 2020. Sebelumnya Pak ya? Sebelumnya berarti, saya menjalankan yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif. Sehingga program 100 hari saya yang menjalankan itu. Tidak ada program dari saya, dari Bupati dan DPRD periode sebelumnya. Artinya program Bapak akan baru dicantangkan setelah tahun 2022. Baru bisa jalan program saya di 2022. Baru saya membuat konsepnya. Ya ini berarti yang masyarakat harus ketahui Pak. Ya, ini harus tahu. Betul. Tidak ada kalau presiden bisa memiliki program 100 hari. Kalau 100 hari saya disuruh menyelesaikan pembangunan nggak mungkin. Tapi 100 hari ke depan saya harus menata pemerintahan. Kemudian menyerap aspirasi untuk saya tuangkan nanti di saat pembahasan KUA PPS di tahun 2021. Karena Juni sudah selesai menyusun kebijakan umum anggaran untuk 2022. Saya gunakan 100 hari ini untuk menyerap aspirasi. Baik, Bapak. Dan pun saya sudah sebagian tahu apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tapi saya harus pendalami juga dengan turun ke masyarakat. Ke masyarakat langsung. Baik, dengan sambil menjalankan yang sudah disepakati oleh Bupati dan DPRD. Saya berterima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan. Semoga mandat masyarakat Karangasem untuk Bapak 5 tahun ke depan bisa menyerap aspirasi masyarakat dan juga bisa membangun Karangasem kembali yang lebih baik lagi dan Karangasem yang lebih maju. Terima kasih banyak Bapak Gede Dare. Terima kasih. Terima kasih. Salam milenial Pak.